Hai sobat-sobat, kali ini kita akan membahas tentang riwayat hidup murid-murid Yesus. Kali ini saya akan membahas salah satu murid Yesus yang paling fenomenal, yaitu Santo Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab, menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi. Nama asli Santo Petrus adalah Simeon, yang artinya mendengarkan. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Ia berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Kehidupan Santo Petrus adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Santo Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Dalam satu cerita dikisahkan bahwa Santo Petrus ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau dan berenang ke tepi, karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama kali mendesak agar gereja menerima orang-orang yang bukan Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dalam tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama dengan Santo Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen serta share ke teman-teman agar yang lain dapat mendengarkan beberapa fakta menarik tentang murid-murid Yesus.